Haleluya, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi di hari ini. Harinya Tuhan, hari yang diberkati. Judul khotbah saya saat ini adalah Detox Jiwa. Saudara, ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental dan itu tidak ditangani dengan baik, maka akan berkembang menjadi sakit jiwa. Setiap orang bisa mengalami kondisi seperti ini oleh karena adanya tekanan dalam kehidupan, adanya berbagai masalah kehidupan yang begitu berat. Pertanyaannya adalah apakah seorang beriman dapat mengalami gangguan kejiwaan? Ya, bisa saja. Di Alkitab ada beberapa contoh ya. Yang paling menonjol adalah Ayub. Karena Ayub mengungkapkan masalah kejiwaannya. Ayub seorang yang beriman. Dia sangat bertekun dalam kesalehan. Itulah sebabnya Allah mengizinkan Ayub dicoba iblis. Ayub mengalami pencobaan yang berat. Kematian dari anak laki-laki, anak perempuannya karena sebuah bencana badai, angin yang begitu keras. Kemudian rumah itu roboh dan menimpa mereka semua mati. Semua hewan-hewan piaraan daripada Ayub juga ludes, dirampok, ya, disambar api dan seterusnya. Harta kekayaannya lenyap. Dan Ayub mengalami penyakit bara busuk yang begitu menjijikkan dan menyakitkan. Dalam keadaan itu Ayub dicatat dalam Alkitab tidak berbuat dosa. Dia tetap bertekun dalam kesalehan. Tapi kemudian ketika kita membaca di Ayub pasalnya yang ketiga, di situ kita menjumpai bahwa Ayub mulai punya respon yang negatif. Dia berkeluh kesah terhadap kehidupannya dan dia mulai mengutuk hari kelahirannya. Nah, ini sudah menjadi gejala gangguan kejiwaan. Dan kalau kita kita membaca di beberapa pasal selanjutnya di dalam kitab Ayub, kita dapat menjumpai catatan dari pengakuan Ayub yang menggambarkan kondisi keparahan jiwanya. Dia mengatakan, batinku bergelora, hari-hari kesengsaraanku mencekam jiwaku. Aku mengalami kepedihan hati, aku mengalami kepahitan dan kesesakan jiwa. Jiwaku hancur. Nah, ini yang membuat saudara dicatat dalam kitab Ayub juga. Dia sering mengeluh. Dia berduka cita. Dia bosan hidup. Kalau orang sudah bosan hidup itu sebetulnya sudah menunjukkan depresi yang berat. Ya, kalau orang sudah depresi yang berat, terus putus asa, sudah tidak lagi punya harapan akan masa depan, pinginnya bunuh diri. Nah, itu depresi, saudara. Kok bisa anak Tuhan itu juga mengalami sakit jiwa? Jawabannya ya bisa. Kalau tidak ditangani dengan baik. Itulah sebabnya perlu formulanya, perlu caranya. Bagaimana saudara kita mencegah jiwa kita supaya tidak mengalami sakit jiwa. Dan kalau sudah sempat teracuni jiwa kita, maka perlu didetoks. Saudara, kita perlu tahu bahwa ketika kita menjadi murid Kristus, lahir baru, kita disebut manusia baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Pertanyaannya adalah apa yang baru dalam hidup kita? Yang baru itu bukannya tubuh kita atau jiwa kita, tetapi yang baru adalah roh kita yang diselamatkan, roh kita dibenarkan, roh kita dikuduskan, roh kita didamaikan dengan Allah.
Tetapi masih ada manusia lama di dalam diri kita. Itulah sebabnya manusia lama kita mesti ditanggalkan. Manusia lama itu ada di bagian mana dari diri kita? Jiwa kita. Roma 12 ayat 12 berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti saudara, ketika kita menjadi manusia baru, yang baru rohnya, yang masih perlu berubah. Roh udah berubah ya. Itu karena kasih karunia, karena darah Yesus. Tetapi jiwa kita perlu sebuah proses metanoia, perubahan cara berpikir, proses transformasi. Roma 12 ayat 2 berkata berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, jadi budi itu bicara jiwa kita. Efesus 4 ayat 22 berkata bahwa berhubung kita sudah menjadi manusia baru, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Nah, manusia lama kita yang perlu ditanggalkan ini adanya di mana, saudara? Efesus 4 ayat 23 berkata supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terjemahan yang lain berkata spirit of your mind atau roh pikiranmu. Berarti saudara, ayat ini bermaksud bukan roh kita yang sudah baru itu yang diperbaharui, tetapi bagian daripada jiwa kita yang harus diperbaharui. Sebagai akibat daripada jiwa kita diperbaharui, ayat 24 mengatakan kita dapat mengenakan manusia baru dan selanjutnya akan muncul buah-buah daripada SPK unggulan manusia baru itu. Sikap, perilaku, kebiasaan unggulan dari manusia baru. Jadi supaya saudara kita dapat berperilaku sebagai manusia baru, maka ditentukan oleh apa saudara? Pembaharuan jiwa kita. Jiwa kita harus terus-menerus diperbaharui. Kenapa? Karena kondisi kesehatan jiwa kita itu menentukan buah SPK manusia baru kita ya, sikap, perilaku, kebiasaan manusia baru kita. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita menjaga kondisi kesehatan jiwa kita. Jiwa kita perlu dijaga. Amsal berkata, jagalah hatimu. Hati di sini bukan bicara organ tubuh kita. Ini mewakili jiwa kita, batin kita. Jaga dengan saksama, dengan penuh kerajinan. Karena saudara, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau jiwa kita sehat, maka kita akan mengalami realitas surga dalam hidup kita. Shalom melimpah dalam hidup kita. Ya. Kalau kita bicara realitas surga, kita bicara semua yang sungguh amat baik di surga, maka kita bicara shalom, damai sejahtera, sukacita. Itu melimpah di dalam hidup kita kalau jiwa kita sehat. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan kesehatan jiwa kita. Kita perlu lakukan dua hal. Yang pertama adalah detox jiwa kita ya, membersihkan jiwa kita dari racun-racun yang sudah sempat ada di dalam jiwa kita. Kita sudah terpapar, jiwa kita terpapar dengan berbagai macam racun-racun. Maka kita perlu membersihkannya dengan formula Asaf Mazmur 73. Dan ketika kita juga terus melakukan formula Asaf Mazmur 73, maka jiwa kita itu juga terus sehat. Jadi kita mau mengobati sekarang, tapi juga selanjutnya kita terus lakukan formula ini supaya kita juga mencegah jiwa kita jangan teracuni. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama dalam Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang apa saudara? Yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
Ini mindset iman daripada Asaf. Ini menjadi juga motivasi daripada Asaf. Dia hidup tulus, hatinya bersih, nuraninya murni di hadapan Tuhan. Ia dengan harapan, ya ini mindsetnya dan motivasinya. Dia mengalami kebaikan Tuhan atau Allah memperlakukan dia dengan baik. Tetapi kenyataan yang dia alami tidaklah demikian. Tidak seperti yang dia pikirkan, tidak seperti yang diharapkan. Dicatat oleh Asaf bahwa sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, ayat 2. Lalu dia mulai melihat orang-orang di sekitarnya. Mulai membandingkan dirinya. Orang itu jahat. Orang itu tidak mengenal Tuhan. Itu orang fasik. Itu pelacur. Itu perampok. Itu orang-orang sombong. Itu orang-orang yang menghujat Tuhan. Kok kenapa hidup mereka itu sepertinya lebih baik dari saya? Saya cemburu. Wah, jadi cemburu, saudaraku. Asaf cemburu. Ya, sebetulnya bukan cemburu aja nih, menurut saya iri hati gitu kan. Melihat para pembual orang-orang fasik itu, ya. Kok hidup mereka itu sepertinya selalu berhasil, mujur. Mereka ngata-ngatai Tuhan, hina Tuhan. Tapi tidak ada kesakitan pada mereka. Tubuh mereka sehat, bahkan gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah. Sementara aku yang menjaga hidupku baik, berkenan pada Tuhan. Aku menjaga hatiku supaya tulus, bersih di hadapan Tuhan. Kok yang aku alami? Nih catatannya saudaraku. Yang aku alami tulah. Bukan setahun sekali. Dicatat di sini. Sepanjang hari. Aku kena tulah. Dan kena hukum. Setiap pagi. Saya pikir saya ini orang yang tulus, baik, berkenan pada Tuhan. Harusnya saya ngalami kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Kok yang saya ngalamin seperti ini sih? Harusnya tulah itu dialami orang jahat dong, orang fasik dong, orang-orang sombong yang ngalami. Harusnya mereka yang kena hukum setiap pagi. Harusnya mereka. Bukan aku. Asaf, saudaraku, tidak mengerti semua ini. Dia sedang menyatakan, ya persungutan dia ini adalah saudara kemarahan dia. Dia sedang bilang, Tuhan gak adil sama saya. Tuhan gak fair. Aku tidak harus mengalami ini. Lalu dia mengeluarkan pernyataan begini, saudaraku, di ayatnya yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia bilang sia-sia. Sia-sia ya. Ibadahku yang berkenan pada Tuhan. Sia-sia. Mungkin ada di antara kita juga seperti Asaf. Kita jaga hidup kita baik, berkenan, bersih, tulus. Tapi yang kita alami adalah seperti Asaf. Kena hukum setiap pagi, ngalamin tulah. Apa yang salah sih? Kok saya harus alami seperti ini? Saya sudah rajin, setia memberi, membawa perpuluhan, persembahan sulung, doa yang sungguh-sungguh, ujian, doa firman, PDF-nya setia sudah saya lakukan.
Aku melayani jiwa-jiwa dengan penuh semangat. Kenapa sih aku ngalamin seperti ini? Kenapa pernikahanku seperti ini? Kenapa anak-anakku seperti ini? Kenapa kesehatanku seperti ini? Kenapa keuangan dan pekerjaanku seperti ini? Ada banyak wahyu-wahyu yang lain. Saudara, itu ciri ya. Itu sudah gejala-gejala gangguan kejiwaan kalau kita tidak menangani dengan baik. Itu terus meracuni jiwa kita dan menjadi penyakit jiwa. Kalau sudah jadi penyakit jiwa, saudaraku, hidup kita gak puas, hidup kita tidak bahagia, saudaraku, ya kan? Dan itu akan berakibat buruk kepada SPK kita. Sikap, perilaku, kebiasaan kita buruk dan terdampak buat orang di sekitar kita. Terdampak bagi pernikahan kita, hubungan, pekerjaan, pelayanan kita. Semua terdampak buruk. Karena kita punya persoalan kejiwaan. Itulah sebabnya mari kita terbuka sama Tuhan. Kita mau hari ini diberesin sama Tuhan. Amin. Iya kan? Kita izinkan Tuhan untuk membereskan jiwa kita. Detox, membersihkan jiwa kita dari racun-racun. Gimana caranya? Kita gunakan formula Asaf ini. Puji Tuhan, Asaf menemukan formula yang akhirnya mendetoks jiwanya dan membuat jiwanya baik dan sehat. Haleluya. Asaf akhirnya mengalami realitas surga. Kita juga mau mengalami realitas surga. Shalom, damai sejahtera, kepuasan, kebahagiaan dari sang sumbernya, Tuhan sendiri. Haleluya. Oke, mari kita melihat beberapa langkah. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, nanti saudara baca ayat selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Dari pasal ayat 17 sampai ayatnya ya ayat 17, nanti ayat-ayat selanjutnya tidak semua saya baca ya. Jadi kita nomor 1 di sini ya. Bagaimana detox jiwa, yaitu masuk ke dalam tempat kudus Allah. Atau berjumpa dengan Tuhan, ketemu Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya. Ada satu lagu yang saya suka ya, liriknya begini. Your presence is heaven to me. Hadiratmu adalah surga bagiku. Jadi kalau kita mau ngalamin realitas surga, Salam itu dalam jiwa kita, maka kita perlu masuk ke hadirat Tuhan, tempat kudus Allah, berjumpa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya, ayat 18 sampai ayat 20, nanti saudara baca secara lengkap. Perspektif daripada Asaf berubah. Karena dia dapat perspektif Allah. Dia lihat begini, saudaraku, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedasatan. Ternyata saudaraku, orang-orang yang tadinya dalam perspektifnya yang dia lihat mujur, berhasil hidupnya, sehat, tidak ada kesakitan pada mereka. Ternyata setelah pada perspektifnya Allah, dia bilang, kasihan deh lo. Waduh, ternyata hidupmu ini akhirnya sangat menyedihkan sekali. Sangat mengerikan sekali. Perspektifnya berubah karena dia melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, sudut pandang ini menentukan, saudara ya. Kalau kita punya cara berpikir yang positif, yang baik, yang benar, ya itu akan mempengaruhi sikap, perilaku, kebiasaan kita. Ya, jiwa itu kan bagian dari jiwa kita adalah pikiran. Jadi kalau pikirannya yang negatif, yang buruk, ya udah, ya jiwa kita bermasalah gitu kan. Tapi kalau pikiran kita pikiran yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, kita memandang dari perspektifnya Tuhan, maka jiwa kita udah pasti baik dan sehat. Oke, yang berikut. Ayat 21 sampai 22, yang ketiga. Oke, saya ajak saudara baca nih. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, atau saya sebut ini aku bodoh-bodoh saja. Dan tidak mengerti ya, jadi dan udah dungu tidak mengerti ya, bodoh-bodoh saja. Seperti hewan aku di dekatmu. Bagaimana kita mengalami detox jiwa? Ini yang ketiga juga kuncinya, saudara. Bodoh-bodoh saja. Banyak hal kita gak ngerti kok. Kita udah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani dengan baik, dengan setia, tapi kita masih mengalami yang namanya rasa sakit. Ya, kita masih mengalami
tekanan dan pergumulan-pergumulan hidup, kita perlu ambil posisi ini. Bodoh-bodoh saja alias percaya. Ya, hatiku percaya saat ku tak melihat jalan. Percaya saja, udah. Kita belum ngerti, belum ada jawaban why-nya. Percaya. Ini kunci untuk detox jiwa, ya. Dan yang keempat, ayat 23 dan ayat 28. Ayat 23 dan ayat 28. Tetapi aku tetap dekat. Engkau memegang tangan kananku, ya. Jadi ya di ayat 22b juga dia bilang seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23a, tetapi aku tetap di dekatmu. Kemudian ayat 28a, tetapi aku suka dekat pada Allah. Kata dekat Allah ini 3 kali ya, diulang-ulangi. Berarti ini sebetulnya satu formula kunci. Jangan datang di hadirat Tuhan sekali-sekali, tapi dekat, melekat. Yang sering saya sebut ginosko itu penting, keintiman dengan Tuhan. Ini formula yang menyembuhkan jiwa kita, membersihkan racun-racun dari jiwa kita, membuat jiwa kita baik dan sehat. Apapun terjadi, tetap dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Haleluya. Dan sebagai akibatnya saudara, ketika kita dekat, melekat, intim dengan Tuhan, kita mengalami saudara ayat 24. Ya, ini langkah yang kelima. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, perhatikan kata nasihat, itu artinya Tuhan ngomong, Tuhan bicara. Haleluya. Kata nasihat artinya saudaraku, Tuhan tuh membangun kita, Tuhan nguatin kita. Kata nasihat artinya Tuhan menghibur kita, saudaraku, ya. Nah saudara, ini yang terjadi, ini kita dapat, saudaraku, ya. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita dapat nasihat Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan ungkapkan isi hatinya, Tuhan ngomong sama kita. Saudara, kalau Tuhan bicara sama kita, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi, mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita dapat nasihat Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Ya. Itu membuat kita terus melangkah dalam hidup ini. Kita tahu persis. Dan yang penting dalam hidup ini adalah saudara, bukan apakah rencanaku berhasil, tapi apakah rancangan Tuhan dalam hidupku berhasil. Yang penting adalah bukan jalanku, tapi mengikuti jalannya, saudara. Iya kan? Dan ini membuat saudara kita tenang. Ya, ini yang mesti kita kejar dalam hidup ini. Purpose of God, tujuan Tuhan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, ini membuat jiwa kita baik dan sehat. Oke, dan yang keenam, ayat 25 sampai ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa karena keinginan yang banyak, ya, orang tuh punya keinginan yang banyak, itu yang membuat orang gak bahagia. Orang tidak pernah bisa puas kalau punya banyak keinginan, banyak yang dimaui, banyak yang diingini. Asaf menyatakan bahwa selain engkau tidak ada yang kuingini. Berarti dia hanya bilang hanya satu saja yang perlu, yaitu Tuhan di atas segala-galanya. Ini sama seperti pernyataan Yesus kepada Marta, hanya satu yang perlu. Marta itu sudah khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak hal.
yang tidak perlu. Yesus bilang hanya satu yang perlu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, apa sih yang menjadi satu yang perlu atau yang the most needed, yang paling kita perlukan dan butuhkan dalam hidup ini adalah saudara, jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ayat 28b, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Praise God. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jiwa kita bakal baik dan sehat kalau kita jika saudaraku menceritakan, membagikan kisah Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita, perlakuan-perlakuan Tuhan dalam hidup kita. Kita menceritakan pekerjaan, kita menceritakan siapa Dia, kita memperkenalkan siapa Dia. Fokusnya Dia. Saudara lihat di sini, kalau saudara perhatikan, simak 7 hal ini, saudaraku, fokusnya Tuhan. Kalau kita fokusnya Tuhan, jiwa kita baik dan sehat. Tentang Dia, bukan mengenai aku. Kalau sudah bicara mengenai aku itu udah banyak masalah di situ, saudaraku. Ya, rentan, rapuh terhadap gangguan kejiwaan. Oke, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Karena apa saudara? Tuhan mau kita ngalamin realitas surga itu bukan nanti. Saat ini juga Tuhan mau kita menikmati shalom di dalam jiwa kita. Penuh dengan damai sejahtera, terpuaskan, terbahagiakan karena hubungan kita dengan Tuhan yang dekat, intim, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dan saudaraku, fokus hidup kita adalah Dia dan hanya Dia yang kita mau perkenalkan dan kita mau Dia dikenal lewat hidup kita. Inilah rahasianya. Jiwa kita baik dan sehat. Setiap kita yang punya jiwa yang baik dan sehat membuahkan sikap perilaku kebiasaan yang baik dan sehat, berdampak baik dan sehat buat orang-orang di sekitar kita.